Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa di dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menimba ilmu, khususnya dalam eh, materi kali ini yang kita akan sedikit membahas, sedikit berbagi tentang standar audit. Bersama saya Taufik Andristiano. Tapi mari sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada pembukaan, ada pantun dari saya. Anak kembar sekolah di SDIT, ayo kita belajar standar audit. Oke, baik. Ah, materi kali ini saya buka dengan menurut PSA, yakni pernyataan standar audit nomor 1 SA Standar Audit seksi 150 itu dijelaskan bahwasanya standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Apa bedanya? Prosedur itu bagaimana? Standar itu bagaimana? Nah, kalau prosedur itu berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan. Nah, jadi prosedur itu adalah tindakan yang harus dilaksanakan. Jadi misalkan eh, kita mau apa? Menyalakan lampu. Maka prosedur yang harus dilaksanakan adalah kita nyetek saklar, menghidupkan saklar, cetek on, maka lampu akan nyala. Lalu adapun kalau standar adalah berkaitan dengan kriteria atau ukuran hidup kinerja tindakan dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Nah, jadi standarnya misalkan contoh tadi lampu. Oh, standarnya di sini lampunya untuk satu ruangan ini adalah 10 watt. Maka kita membutuhkan lampu 10 watt. Tapi prosedur agar lampu itu nyala bagaimana? Kita menghidupkan melalui saklar. Tapi standarnya lampu dalam satu ruangan ini adalah 10 watt. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Nah, dalam standar ini ada 10 ya, ada 10 poin yang nanti akan dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Ya, apa aja itu? Yang pertama ada standar umum, di mana standar umum ini audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih atau kelompok ya yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Ini adalah standar umum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Nanti penjelasannya nanti. Selanjutnya adalah standar pekerjaan lapangan. Sama, ada 3 standar. Yang pertama adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervise dengan semestinya. Lalu yang kedua adalah pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Serta yang ketiga adalah bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Oke, ini adalah 3 standar dalam kelompok standar pekerjaan lapangan. Dan 4 poin terakhir, 4 standar itu merupakan standar pelaporan. Yakni laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang bertirama umum di Indonesia. Kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi
dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang keempat adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. IAI 2001, seksi 150, poin 1 dan poin 2. Oke, baik teman-teman. Intinya ada 3 standar, yang mana standar itu memiliki poin-poin tersendiri yang coba kita akan coba jelaskan lebih dalam lagi harapannya. Oke, poin yang pertama, poinnya adalah memiliki keahlian. Di mana di sini dalam standar 1 ini menegaskan bahwa tingginya kemampuan seorang dalam bidang-bidang lain itu belum tentu diakui sebagai keahlian. Melainkan apa? Melainkan di sini seorang auditor itu harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai. Misalkan nih, mohon maaf, walaupun dia pinter dalam bisnis, dia pinter dalam apalagi pemasaran, tapi dia belum pernah mengikuti pendidikan maupun pengalaman yang memadai dalam bidang audit, maka itu belum termasuk memiliki keahlian. Nah, jadi di sini ada pendidikan formal auditor independen, yang mana nanti setelah pendidikan formal itu biasanya ada pengalaman-pengalaman di dalam kegiatan profesionalnya. Jadi apakah mungkin dia mulai mengaudit eh, mengaudit perusahaan A, B, C, bahkan mungkin kalau sampai-sampai yang bersangkutan sampai mengisi seminar-seminar, nah, itu berarti sudah semakin profesional lagi. Apalagi mungkin ketambahan dengan bersertifikat, memiliki sertifikat yang mana dia hingga akhirnya mempunyai kewenangan ataupun hak untuk mendirikan KAP. Nah, itu berarti sudah termasuk profesional banget, sudah memiliki keahlian dan bisa termasuk tergolong sebagai auditor. Lalu yang kedua, yakni kata kuncinya di sini adalah independen, bersikap independen. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak mudah dipengaruhi dan auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Kenapa? Ya, sebab biar bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, dia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Jadi misalkan bahasa sederhananya gini, kalau saya sering sampaikan itu, misalkan nih, saya diminta mengaudit oleh suatu perusahaan. Ternyata pimpinan ataupun bagian dari perusahaan itu adalah rekan saya SD, misalkan. Ah, jadi gimana caranya saya jangan sampai terpengaruh atas pertemanan itu. Jangan sampai nanti pertemanan menyebabkan pendapat saya jadi goyah. Wah, ini sebenarnya eh, wajar dengan pengecualian. Tapi karena ini teman, ya udahlah wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi itu harapannya seorang auditor memiliki sifat independen. Lalu standar ketiga yakni profesional. Ya, hampir mirip dengan yang pertama.
Yang pertama memiliki keahlian, yang ketiga adalah profesional. Ya, memang setiap pekerjaan kita dituntut profesional, tapi dalam hal ini seorang auditor di mana ini menyangkut tentang kesempurnaan pekerjaannya. Jadi, seorang auditor harus benar-benar profesional, dia harus cermat, dia harus teliti, dia harus tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diembannya, dan juga dia harus memiliki tingkat keterampilan yang lebih dibanding keterampilan-keterampilan umum. Jadi antara misalkan eh, dia bisa apa ya bahasanya menganalisis dengan lebih tepat. Nah, jadi penggunaan kemahiran profesional ini nantinya menuntut auditor untuk melaksanakan sifat skeptisme profesional. Apa itu skeptisme profesional? Yakni sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Ya, pada prinsipnya skeptis itu tidak sekedar mudah percaya. Jadi, oh, ini buktinya ada kok, Pak, ada kok. Ah, tapi kita perlu bukti. Lah, mana buktinya? Coba lihat. Tidak sekedar itu ada buktinya. Oh, oke, baik, baik. Ah, tidak hanya seperti itu, melainkan kita harus benar-benar melihat. Intinya melihat, oh, memang ternyata benar. Lalu masuk kepada kedua, yakni standar pekerjaan lapangan. Ada 3 poin ya tadi. Oke, poin pertama penjelasannya adalah eh, standar ini, standar yang pertama, itu berisi pedoman bagi auditor dalam membuat perencanaan dan melakukan supervisi. Jadi, kita merencanakan dalam mengaudit misalkan ada 5 hari, ada 7 departemen yang harus diaudit, terus ada transaksi-transaksi dan lain sebagainya. Nah, kita harus merencanakan. Kenapa? Karena auditor itu biasanya terbatas oleh waktu dan biaya. Tidak mungkin kita bisa berlama-lama, karena apa ya, waktunya terbatas, biayanya juga terbatas. Lalu standar yang kedua, di mana standar ini menjelaskan unsur-unsur pengendalian intern dan bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian intern dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit. Ya, jadi pengendali intern itu seorang auditor akan mencari informasi terlebih dahulu, baik itu melalui konfirmasi, baik itu melalui kuesioner, baik itu melalui ngobrol-ngobrol, ataupun mencari informasi di websitenya, ataupun mungkin kalau punya sekilas pandang, profil, dan lain sebagainya. Dan yang standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yakni menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dalam pengumpulan bahan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang harus diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Jadi memang bukti audit itu harus tepat dan harus cukup. Ya, bahasanya ya harus kompeten dan cukup itu. Kenapa? Karena tepat saja kurang. Karena kalau misalkan ya, kita sebenarnya buktinya ada 10. Sudah tepat nih, sudah diberikan bukti pengadaan barang dan jasa. Ternyata dari 10 itu cuma dikasihkan 7. Maka bisa jadi itu belum cukup. Sudah tepat memang segala sesuatu bukti yang menyangkut tentang pengadaan barang dan jasa. Tapi ternyata cuma 7, seharusnya 10. Nah, maka diharapkan harus tepat dan harus cukup. Lalu yang ketiga, standar yang ketiga yakni standar pelaporan ada 4 ya, gitu. Ada 4. Yang pertama, standar pelaporan pertama
PABU. Ini sering kita dengar, PABU ataupun prinsip akuntansi berterima umum. Ini memang digunakan di dalam standar pelaporan yang mana tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, melainkan juga metode penerapannya. Jadi, eee, dalam standar pertama ini ada istilah PABU yang bahasanya itu adalah jadi biar kita antara satu dengan yang lainnya itu kita, oh, seragam. Sehingga lebih memudahkan untuk mengaudit. Jangan sampai antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya berbeda, itu bakal memakan waktu lagi. Tapi mungkin ada istilah-istilah khusus, itu bisa jadi. Tapi secara prinsip, PABU ini bersifatnya menyeluruh, bersifatnya lebih kompleks dan komprehensif sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa relatif sama. Lalu yang kedua, yakni kata kuncinya adalah konsisten. Di mana tujuan dari standar konsistensi ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, maka auditor akan mengungkapkan perubahan dalam laporannya. Jadi, eh, konsisten itu misalkan ya, antara cara yang kemarin dengan cara yang saat ini itu sama. Terus penerapannya juga sama misalkan. Lalu kita intinya meminimalisir adanya ketidakkonsistenan. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan. Namun ya jelas namanya perubahan fleksibilitas itu ya tetap ada. Tidak mungkin kita bersifat kaku yang istilahnya ya kalau A ya terus A. Karena apa? Karena misalkan contoh kemarin, antara sebelum COVID dan saat COVID tentunya berbeda. Bisa jadi nanti pasca COVID juga berbeda. Nah, lalu standar yang ketiga yakni eh, memadai. Nah, jadi harapannya penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PABU tadi, prinsip akuntansi berterima umum, itu mencakup dimuatnya pengungkapan informatif atas hal-hal yang material, baik itu bersifat bentuknya, susunannya, isi laporan keuangannya, serta catatan atas laporan keuangan. Lalu dalam mempertimbangkan, terkadang cukup atau tidaknya pengungkapan segala aspek lain auditnya itu, seorang auditor menggunakan informasi yang diterima dari klien atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh klien. Bahwa auditor akan merahasiakan informasi. Kenapa? Karena tanpa kepercayaan, auditor akan sulit untuk memperoleh informasi. Jadi, auditor harus bisa menjaga kerahasiaan daripada klien. Nggak mungkin kan kita ngumbar-ngumbar, oh kemarin di perusahaan A seperti ini, nggak boleh. Itu kita melanggar kode etik. Dan standar pelaporan yang keempat, terakhir, eh, yakni eh, dalam hal seorang akuntan ketika membuat laporan keuangan, jika ia mengizinkan namanya dicantumkan pada suatu laporan,
dokumen ataupun komunikasi tertulis dan lain sebagainya, itu merupakan, bentuk tanggung jawab manajemen. Itu merupakan bentuk representasi manajemen bahwasanya, "Ini loh yang mengisi itu yang mengisi, yang membuat itu adalah si fulan, yang membuat itu adalah si fulanah." Sehingga nanti ketika memang diperlukan tanggung jawab ataupun diperlukan, apa bahasanya kok, konfirmasi, itu kita bisa dengan mudah untuk segera menuju kepada orang tersebut. Nah, itu setidaknya ada standar-standar audit yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu antara hari ini dengan kemarin. Kira-kira lebih baik yang mana? Harapannya lebih baik yang hari ini daripada yang kemarin. Mungkin sedikit yang ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambahkan wawasan, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Mohon koreksi juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dari saya Taufik Andri Setiono, pangapunten matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.